Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab yang kelima dengan judul Kurai Kehidupan Akhirat dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialistik, Hedonis dan Konsumtif. Jadi ini materi semester genap. Tayyib, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru daripada video saya. Tayyib, kita langsung saja pada materi kali ini. Kita lewati. Di sini ada kompetensi inti. Silakan kalian membaca terlebih dahulu. Kalian boleh menghentikan video ini sejenak. Setelah itu kalian bisa membaca terlebih dahulu. Dan kalian harus memahami dengan sebenar-benarnya. Kita lanjut. Di sini ada kompetensi dasarnya. Silakan kalian baca. Berikutnya kita lewati saja. Kita lewati, di sini ada peta konsepnya. Kita lewati. Kita masuk pada isi Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan Quran surat Ali Imran ayat 148. Makna dan dalil larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal atau haram. Atau dalam bahasa agamanya disebut hubud dunia. Terlalu mencintai dunia sehingga mengejar sesuatu yang bersifat keduniaan tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Dari pejabat sampai rakyat biasa, sudah banyak yang terjangkit gaya hidup materialistik. Akibat gaya hidup materialistik ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini atau mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala
sudah melarang keras, bahkan mengancam para pelakunya masuk neraka hutamah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, maksudnya ke dalam neraka. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas neraka. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Demikian buruknya orang yang memiliki gaya hidup materialistik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebagai orang yang beriman sudah sepantasnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, tidak tergiur dengan godaan dunia yang penuh tipu daya. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan duniawi. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja, yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai temannya setan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman. Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tapi hanya ditumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Maka sebagai orang beriman, waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia, tetapi lupa bahwa ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Dunia adalah tempat menanam, sedang akhirat adalah tempat memanen. Maka barang siapa yang mengisi dunianya dengan amal saleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Tetapi jika menyanyiakan kehidupan dunia, tidak beramal saleh, maka ia akan kehilangan kebahagiaan di akhiratnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Yang kedua, cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik
hedonis dan konsumtif. Sehubungan dengan cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, an Amr ibn Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilata, rawahu Nasa'i. Artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berdasar kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan hadis riwayat Nasa'i, maka cara agar terhindar dari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif sebagai berikut. 1. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Makan minum yang halal juga baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. 4. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Yang keenam, tidak memiliki sifat sombong. 7. Kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Yang kedelapan, tidak berperilaku hidup boros. Adapun hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif adalah sebagai berikut. 1. Akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. 3. Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik. 4. Hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 7. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. 8. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 9 dan lain-lain. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu. Jadi kalian harus membaca dengan baik dan amati artinya, serta pahami dan minta petunjuk dari guru kalian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
Ini ada penjelasan ayat. Arti mufradat Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man tazakka, orang yang menyucikan diri dan menjaga dan mengingat nama Tuhannya. Wa dzakara asma rabbi, mengingat Tuhannya, nama Tuhannya. Bal tu'thiruna, memilih kehidupan dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Lafi suhufi, terdapat dalam kitab-kitab. Jadi itu mufradatnya. Jangan lupa dihafal. Berikutnya isi kandungan dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka mensucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memiliki kesenangan akhirat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik, hedonis, dan konsumtif. Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedonis dan konsumtif adalah tempatnya di neraka. Dalam Quran surat Yunus ayat 7 sampai dengan 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafiluna ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di sini ada beberapa kisah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kesalahan penulis, harusnya SWT Subhanahu wa taala, di sini tertulis SAW. Kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guru yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Quran surat At-Taubah ayat 70, Quran surat Al-Qamar ayat 18, Quran surat Fussilat ayat 13, Quran surat An-Najm
50, Quran Surat Qaf ayat 13. Berikutnya kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 80, Quran Surat Hud ayat 68, Quran Surat Qaf ayat 12. Berikutnya ada kisah kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis, yaitu homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai dengan angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160, Quran Surat An-Naml ayat 54, Quran Surat Al-Hijr ayat 67, Quran Surat Al-Furqan ayat 38, dan Quran Surat Qaf ayat 12. Berikutnya kaum Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka meminta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka binasa. Quran Surat At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, Quran Surat Thaha ayat 40, dan Al-Hajj ayat 44. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syu'aib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat, Aikah. Quran Surat Al-Hijr ayat 78, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176, dan Quran Surat Sa'ad 13, Quran Surat Qaf ayat 14. Berikutnya ada kisah kaum Sabah. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Sabah, karena mereka enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'arib dengan banjir besar. Al-Arim Quran Surat Saba ayat 15 sampai dengan 19. Thayyib, itulah kisah beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thayyib, di sini ada berupa tugas-tugas untuk didiskusikan. Nah, di sini yang keempat, Al-Quran Surah Al-Qas ayat 77. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis sesuai petunjuk gurumu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini ada penjelasan ayat. Di sini ada arti mufradat. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi artinya dan carilah. Fima atakallahu. Atakallahu, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ad-daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Wala tabghil fasada, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Isi kandungan ayat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi. Hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya, ia lupa ada balasan atas kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersyukur. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang pelit terhadap diri sendiri. Kita hendak mencukupkan kebutuhan sandang, pakaian, papan tempat tinggal, pangan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya secara tidak berlebihan, karena berlaku boros atau berlebihan adalah perilaku setan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan kisah Qorun. Pasti kalian tahu bagaimana kisah Qorun. Ia adalah manusia yang sangat kaya raya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Harta kekayaannya sangat berlimpah, tetapi sombong, kikir, dan tamak terhadap harta. Karena kekayaan dan kesombongannya, ia tidak menyembah Tuhannya, tidak mau berbagi dengan sesama, dan zakat pun ia tak mau. Ia beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil kerja keras dirinya, tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Akibat ketamakan, keserakahan terhadap harta, kemudian Allah mengazabnya dengan menenggelamkan diri dan harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Kisah Qorun menggambarkan sikap orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan sesembahan yang selalu dipuja-puja, sehingga melahirkan sikap kikir dan tamak. Selayaknya kita hidup di dunia ini tidak mengikuti jejak Qorun, tetapi kita jadikan dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dengan menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan. Kemudian dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Harta yang Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri, karena dalam harta itu terdapat hak orang lain. Ada hak fakir miskin dan duafa. Pada akhir ayat
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini larangan, jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak menyukai kerusakan. Setelah memahami Quran Surat Al-Qasas ayat 77, pasti kalian dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan Quran Surat Al-Qasas ayat 77, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, kita akan berbagi rezeki dengan sesama daripada menghambur-hamburkan untuk kepentingan dunia yang hanya sementara. Toyib. Jadi saya akan bacakan Quran Surat Ali Imran ayat 147. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi kalian boleh menghafal ayat ini sebagaimana kalian berdoa sehabis sholat. Berikutnya ada rangkuman, dan rangkuman ini wajib kalian tulis supaya kalian bisa memahami garis-garis besar yang sudah ada pada materi tadi. Nah, sini ada rangkuman. 1. Materialistik adalah gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Hedonis adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka, lupa bahwa ada kehidupan lain, yaitu akhirat. Konsumtif adalah gaya hidup yang cenderung bersikap berlebih-lebihan terhadap dunia. Yang kedua, cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. A. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. C. Makan minum yang halal juga baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. D. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. E. Memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. F. Tidak memiliki sifat sombong. G. Kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah anugerahkan. H. Tidak berperilaku hidup boros. I. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. A. Akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. B. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. C. Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makanan minum yang haram dan tidak baik. D. Hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. E. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. F. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. G. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. H. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Yang keempat, Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14-15 menerangkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan sholat. Sedangkan orang-orang yang hanya mementingkan dunia
dengan melupakan akhirat tergolong orang-orang kafir. Yang kelima, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Memerintah agar manusia berusaha untuk dunia tetapi tidak melupakan akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat kerusakan di bumi. Dan yang terakhir, yang keenam, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 148, Quran Surat Ali Imran ayat 148 menjelaskan Allah akan memberi balasan di dunia dan di akhirat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Jadi itulah rangkuman dari materi Quran hadis, judul meninggalkan atau menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Jadi sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila bermanfaat, serta bunyikan lonceng notifikasinya sehingga kalian bisa selalu mendapatkan informasi-informasi dari channel saya. Thayyib, apabila ada kesalahan daripada pengucapan dalam kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena selaku manusia biasa. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.